tangan kanan berbagi, tangan kiri merekam. Yes. Gila. Iya. Mantap itu. Ayo bro, mantap kan bro. Itu. Halo Detikers, balik lagi nih di program Viral bareng sama aku Viani. Dan kali ini seperti biasanya program Viral akan membahas isu-isu yang sedang trending atau sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Nah kalau misalnya ngomongin isu yang hangat pasti masih hangat dengan namanya PPKM ya, COVID, dan banyak juga nih yang terdampak. Tapi dari adanya PPKM dan juga COVID-19 yang menyesarakan banyak orang ya, kita bisa bilang kayak gitu, ada sekelompok orang atau gelintiran orang nih yang punya hati besar banget, dermawan banget, mau berbagi sesama di era yang kita tahu lah sama-sama sulit seperti ini. Dan kerennya dia tuh mengontenkan aksinya, tapi jadinya menginspirasi gitu loh. Jadi membuat hati kita jadi makin tergerak untuk berbagi sesama gitu. Nah, Viani akan wawancara bersama 4 orang seleb TikTok. Nah, ini dia nih, karena TikTok lagi happening banget kan di era pandemi ini dari awal 2020 sampai sekarang 2021. Langsung aja kita sambut 4 orang dermawan seleb TikTok. Ini dia, ada Mas Evan, Mas Billy, Mas Ian, dan juga Mas Andrew. Hai. Halo. Halo semuanya. Hai. Halo. Wah, ini lagi pada di mana nih? Dari Mas Evan dulu nih. Mas Evan lagi di mana? Lagi di rumah Mbak, Lagi di rumah ya. Domisili di mana nih, Mas? di Pontianak saat ini. Pontianak. Kalau misalnya Mas Billy? Aku lagi di gudang beras. Lagi di gudang beras ya. Ini Mas Iya. Billy ini juga terkenal sebagai Crazy Rich Cilegon gitu ya. Enggak lah Mbak. Oh, bukan. enggak ya. Bohong Aku- gitu, bohong. Bohong ya. Aku lihat di sosmed Artikel kayak itu gitu. bohong. Kenapa? Aku lihat di sosmed gitu soalnya titelnya Crazy Rich Cilegon. Waduh. Jadi enggak lah, sungkan Mbak. saya kan. Enggak lah, orang biasa lah Mbak, orang biasa. Nah, kalau di samping kiri aku nih ada kanan, sorry, ada Mas Andrew. Hai. Halo. Mas Andrew lagi di mana nih? Domisilinya di mana? Aku lagi di tempat teman. Aku tuh di Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Dan di bawah sini ada Mas Ian. Hai, Mas. Halo, Hai, Mas Ian di Tangerang ya? Tangerang BSD. Tangerang BSD. Oke, ini kalian berempat adalah content creator TikTok dan mostly konten-konten yang kalian buat tuh tentang berbagi. Sebenarnya motivasi kalian tuh apa sih? Mungkin dari Mas Evan dulu nih. Seneng aja sih. Karena niatnya untuk ngelakuin dari dulu tuh memang ya pengen buat orang lain terkenal. Kalau kitanya jadi terkenal itu bonus Mbak. Oke, berarti berawal dari Instagram atau YouTube dulu, Mas? Dari Mas Evan. YouTube dulu. YouTube Dari dulu. YouTube dulu. Hobi makan ya. Bener. Hobi makan, hobi kulineran, terus jadi ke konten berbagi. Itu gimana ceritanya? Itu kita melakukan hal seperti itu kebanyakan sih ngeriset dari sosial eksperimen yang tengah terjadi di pinggir-pinggir jalan sih Mbak. Pada intinya sih kepengen memviralkan makanan-makanan pinggir jalan yang mungkin orang lain tuh pada saat itu tuh hampir dilupakan. Dan ternyata dengan konten yang saya sama istri lakukan tuh ternyata tuh memberikan dampak positif buat penonton. Dan saya tuh juga nggak tahu pada saat itu menggunakan platform YouTube ternyata ngasilin duit tuh Mbak. Jadi saya tanya istri, ini ada dapat kayak AdSense gitu kan, kayak rezeki gitu kan. Ya sudah, kita lakukan lebih banyak lagi belinya atau belanjanya ke pedagang-pedagang kecil. Habis itu kita share di Instagram Mbak. Kemudian mendatangkan banyak pelanggan-pelanggan baru buat yang jualan. Akhirnya penonton-penonton jadi senang. Akhirnya kita lanjutin tuh dan akhirnya bisa ngeborong lebih banyak lagi dengan konten borong semua. Hashtagnya tuh borong semua. Oke, hashtagnya borong semua. Berarti cara berbagi Mas Evan ini adalah dengan memborong dagangan PKL ya Mas ya? PKL dari 2018. Ya, hashtagnya tuh borong semua, lanjutkan di kamu. Itu 2, Mbak. Oh, oke. Borong semua, wujudkan di kamu. Lanjutkan di Oh, kamu. lanjutkan di kamu. Oh, berarti ini sebagai kayak pesan berantai gitu ya, Mas ya? Iya, benar. Jadi siapapun bisa semua orang bisa melakukan hal yang sama.
dengan cara yang sederhana kayak gini. Ternyata tuh alhamdulillah banyak duplikasi di kota-kota lain, dan mereka inovasi sendiri lah dengan cara mereka. Mungkin dengan passion mereka tersendiri lah, Mbak. Oke. Wah, ini inspiratif banget ya. Kalau misalnya Mas Evan dari 2018 nih, udah dari dulu ya bikin konten kuliner dan berbagi dan borong semua. Nah, ini juga ada Mas Andrew yang berbaginya lucu nih. Kalau Mas Andrew berbaginya ngebelanjain, bener nggak tuh? Iya, betul. Ngebelanjain. Itu kenapa, Mas? Motivasinya kenapa nyuruh orang milih belanjaan yang dia perlu, atau ini pakai nama ya, pakai nama di kolom komentar. Misalnya Ririn, belanja pakai nama Ririn, terus belanjaannya R, misalnya Rojo Lele beras gitu, ya nggak sih? Ya, betul. Itu gimana tuh, Mas, awalnya? Jadi intinya kalau dari aku tuh punya dua. Yang pertama itu trademark aku tuh kalau ada satu hal itu berangkat dari aku lihat nih, masalah itu semua orang tuh kalau ibaratnya minta misalkan ada orang mau traktir seseorang nih, itu orang itu akan biasanya jadinya kayak suka nggak tahu diri atau apa. Nah, aku pengen tahu aja, setiap pribadi itu pasti punya satu hal yang dia butuh di diri dia saat itu. Nah, itu yang aku angkat. Dan kenapa satu hal itu kan bukan hal yang besar, jadi ibaratnya itu tuh bisa ditiru sama orang yang bahkan bukan orang kaya. Jadi aku pengen orang-orang yang belum kaya itu pun bisa berbagi, karena banyak banget yang komen di aku tuh kayak, inilah alasan aku pengen sukses, pengen kaya, karena aku pengen berbagi seperti kakak. Dan aku selalu membantah dengan kata-kata, kalau berbagi itu jangan tunggu kaya. Misalkan kita punya 10.000, sisihin aja 2.000 buat berbagi ke siapa, itu juga sudah berbagi gitu loh. Jadi nggak mesti berbagi selalu harus besar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang soal borong itu tujuannya untuk berinteraksi, karena aku melihat banyak banget PPKM juga banyak orang yang pengen juga berbagi tapi dia tidak mampu. Nah, aku mengajarkan mereka untuk berkontribusi, berbagi dengan cara mudah. Mereka hanya perlu tulis namanya aja. Jadi ibaratnya itu secara psikologi sebenarnya pas aku bantu dengan nama mereka tuh sudah happy, mereka bahagia, dan aku berharap next ke depan ya mereka akan berbagi dengan dari diri mereka sendiri gitu. Oke, berarti memang kontennya juga melibatkan penonton ya. Jadi orang tuh ngerasa kayak, wah, gue tuh ikutan seneng kalau lo berbagi atas nama gue gitu ya, Mas ya? Iya, itu yang aku mau. Jadi aku pengen jadi kan kita kalau di content creator tuh ada namanya engagement kan. Aku mikir gimana caranya aku bisa engage sama mereka. Kalau misalkan aku cuma kasih konten, aku berbagi juga, ujung-ujung mereka cuma komen something, mereka dapat sesuatu, tapi aku pengen mereka belajar memberi juga. Ya, hal simpelnya minimal mereka berkontribusi apa, minimal dengan tulis nama aja itu udah cukup, dan alasan mereka kenapa pengen ikut gitu. Oke. Kalau misalnya pesan dari Mas Andrew, nggak perlu kaya ya untuk bisa berbagi ya, Mas ya? Nah, ini ada juga nih Mas Billy yang terkenal sebagai Crazy Rich Cilegon katanya. Mas Billy, halo. Halo nih, di mute nih Mas ini. Bener nggak tuh? Iya. Nggak harus kaya kalau mau berbagi. Tapi kan Mas Billy Crazy Rich Cilegon, gimana tuh? Ya bener sih, kalau aku setuju ya sama kata Bro Andrew ya. Jadi maksudnya kayak nggak perlu kaya kalau kita udah bantu gitu loh. Nah, kalau misalnya yang aku sekarang udah jalanin gini sih Mbak, maksudnya kalau aku sih gerakannya gini sih, lebih kayak kan banyak nih Mbak, orang-orang di luar sana kan yang bener-bener yang beruntung lah ya, lebih beruntung daripada banyak orang gitu. Nah, aku tuh pengen bikin nih semua orang yang beruntung-beruntung ini nih, maksudnya saling bagi-bagi gitu loh Mbak. Maksud saya itu dalam artian, kalau misalnya bayangin ya Mbak ya, misal di satu kecamatan atau satu kota ada orang-orang misalnya seperti aku atau seperti Bro Andrew, Bro Ian atau Bro Richard gitu ya. Maksudnya kalau kita semua ini kayak bikin satu gerakan atau campaign satu Indonesia, itu kan bener-bener enak banget dong Mbak. Maksudnya dari pelosok-pelosok dari semua kota provinsi itu pasti ada yang bantu gitu loh. Nah, itu sebenarnya tujuan utama aku sih Mbak. Jadi maksud aku tuh, kalau untuk label Crazy Rich sendiri, aku nggak ngerti kenapa itu bisa di-labelin kayak gitu. Sampai sekarang tuh aku masih ngebayangin aja maksudnya gimana ya. Aduh, kok di-labelin kayak gitu loh. Cuman kalau aku sih pengen di-highlight sih sebenarnya lebih ke berbagi ya Mbak. Dalam artian, apalagi kan di era-era PPKM, pandemi ini kan banyak banget nih Mbak, yang masyarakat yang membutuhkan. Jadi maksud saya itu lebih fokus ke sana aja sih. Mas Billy, ini lebih ke gimana nih cara berbaginya? Kalau aku cara berbaginya gini Mbak, sebelum ada TikTok ya kita ngomongnya. Kalau aku konten sih mungkin lebih ke berbagi sembako itu sih Mbak, bagi-bagi beras. Terus kita ada Jumat Berkah itu kita bagi-bagi nasi box gitu ya ke masjid-masjid. Kalau mungkin kayak di depan perumahan gitu. Jadi kalau kita sih emang sebelum ini kampanye emang udah bagi-bagi beras sih Mbak. Oh, bagi-bagi masyarakat beras. Sekitar sih. Oh, Yes, bagi-bagi beras sama sembako.
Lebih ini fokusnya ke beras ya Mas ya? Fokusnya kita ke beras sih, karena kita kampanye yang udah dulu beras. Cuman sekarang itu saya lagi bikin konten lebih ke borong semua dagangan. Cuman dagangannya itu saya lihat juga Mbak, dagangannya bukan kayak dagangan-dagangan orang online gitu, tapi dagangannya lebih kayak bapak-bapak. Misalnya kayak kemarin tuh saya es cendol, terus kayak bener-bener yang es potong, terus kayak. Tapi aku maunya itu bantu tuh bener-bener yang bapak-bapak atau ibunya itu bener-bener yang Butuh. dia gerobakan, nggak ada online, bener-bener dia membutuhkan gitu loh. Tapi kalau yang cuma jual online masih bisa di Instagram, aku jarang bantu-bantu kayak gitu. Aku lebih borong tuh misalnya kayak bapak-bapaknya udah tua atau mungkin emang benar-benar perlu dibantu gitu loh Mbak. Tapi kalau yang masih muda, masih bisa berjuang sih aku kayaknya enggak gitu. Oke, mungkin karena keterbatasan pengetahuan teknologi juga kali ya, kalau misalnya udah tua. Iya, itu kan, karena aku juga bantu juga nggak mau salah sasaran sih Mbak. Maksudnya dalam artian, ya kita kalau misalnya bantu kan kita nggak pilih-pilih juga. Cuma maksudnya kalau ada beberapa orang, kalau aku sih kalau bagi-bagi beras ya nggak ke semua nggak apa-apa deh. Tapi kalau untuk benar-benar yang kita mau borong dagangannya sampai berjuta-juta atau mungkin kita bantu bapaknya itu harus yang benar-benar bapaknya itu butuh banget gitu loh Mbak. Dalam artian kalau bapak itu nggak keluar rumah, bapak itu nggak akan nggak bisa hidup gitu loh. Nah itu tuh benar-benar harus dibantu gitu sih sebenarnya. Oke. By the way, katanya nih Mas Billy lagi di gudang berasnya. Boleh lihat dong tumpukannya. Di-spill dong, Mas. Bentar ya, aku flip dulu. Oke, wow. Ini total ada berapa, Mas, di gudangnya? Kita sekarang ini sisa 10 ton sih. Kemarin sampai sini 20 ton. Oke. Jadi kita kuota per bulannya kayak gini, semua full. Jadi kita bener-bener dari sini pojok sampai belakang situ itu full. Oke. Pokoknya kita per bulan targetnya segini sih Mbak. Maksudnya targetnya 20 ton? 20 ton. Kita 20 ton itu semacam kayak kuota dari kita gitu loh. Kuota dari Gama. Boleh nanti nextnya mungkin kita collab bareng Bro Ian, Bro Andrew. Menarik bagi-bagi. Kalau aku siap support sih, dalam artian kalau kita mau bagi-bagi bareng-bareng ya aku siap support aja. Oke, wah menarik tuh. Gimana tuh guys? Apakah kalian ada niatan untuk kolaborasi? Bisa diatur. Bisa diatur ya. Nanti aku kontak-kontakin deh, minta ini. Siap. Wajib dong. Wajib Karena dong. gini Mbak, kalau aku sih mikirnya kalau kita bareng-bareng nih ya, maksudnya kan ini kan Bro Andrew, Bro Ian, Bro Richard, maksudnya emang udah lama ya maksudnya. Kalau aku kan emang baru konten kan baru 2 minggu juga. Dalam artian kalau ketika misalnya kita bareng-bareng bagi-bagi terus dampaknya makin banyak lagi orang kayak kita, itu bagus banget dong. Maksudnya dalam artian bukan lebih kayak apa ya, maksudnya kan ini kan gila Mbak. Kalau aku sih pengennya gila, bikin orang berlomba-lomba bikin kebaikan gitu loh. Dalam artian jadi ya terus-terusan aja gitu loh. Karena kalau misalnya satu orang udah berbuat kebaikan buat ke lain-lain, pasti nanti kayak jadi ada efek domino gitu loh. Nah itu, yes, aku pengennya gitu. Betul. Oke. Mungkin Bro Andrew kan udah lama maksudnya konten-kontennya positif. Maksudnya kan ketika konten positif itu menyebarkan bagus dong Mbak. Ketika orang lihat konten kita, orang tergerak hatinya, yang tadinya nggak kepikiran mau berbagi jadi berbagi. Nah itu sebenarnya yang kita mau. Oke. Nah, berarti tandanya bisa di-highlight kalau misalnya berbagi itu pengennya nularin ke orang lain gitu kali ya Mas ya? Yes, betul. Seperti bro-bro yang lain lah. Oke, kalau Mas Ian ketularan apa nularin nih? Mas Ian, halo? Kalau saya kayaknya ngerjain aja deh Mbak. Ngerjain ya? Karena lucu banget kalau Mas Ian ini berbaginya dia diem aja, nggak ngapa-ngapain. Tapi ngasih duit, itu aku jujur penasaran banget dapat ide dari mana dan kenapa begitu sih Mas? Emang dari kecil aku tuh orangnya emang konyol, jadi kayak apapun aku bisa kerjain. Emang nggak tahu malu aja gitu. Jadi emang dari dulu, aduh penasaran pengen nyobain ngasih orang uang tapi diam aja udah biarin. Ini cobain, meledak lumayan. Parah. Karena kayak kesambet uang kaget Mas. Iya. Iya. Terus respon yang didapat kan antara bingung atau enggak kayak bener nggak sih? Kan ada yang suka kayak gitu tuh Mas, yang kalau di kontennya Mas Ian. Nah, itu gimana cara nahan ketawa, nahan nggak senyum, nahan nggak berekspresi gitu loh? Emang kebanyakan sebenarnya emang susah banget nahan ketawa. Nahan ketawanya susah ya? Raw videonya kalau itu kan aku udah cut semua kan. TikTok itu. Cuma raw videonya tuh sebenarnya aku bisa sampai 5 menit, 10 menit. Bengongnya biarin aja. Ya ampun, gitu. Aku nggak bisa sih, itu pasti ngakak kalau ngelihat itu. Parah, itu lucu emang banget. Dasarnya iseng aja sih. Oke. Tapi ada yang
bingung nggak atau mungkin balikin? Karena kan Mas Ian nggak ngomong apa-apa tuh, tiba-tiba ngasih duit, kayak takut nggak sih orang kayak duit dari mana nih? Iya. Ada yang takut, ada yang kadang emang sengaja bikin orang takut juga. Oh gitu? Biar dikira, waduh kira ini duit rampokan lagi atau apa. Biar Makanya, ini Emang duit iseng. korupsi atau gimana? Oke, berarti lebih ke jahil sih ya Mas ya, cara berbaginya ya? Ya, kalau yang di TikTok sih ya lebih ke jahil aja lah, iseng-iseng aja. Lebih ke jahil, oke. Tapi Mas Ian pernah nggak dapat kayak pengalaman yang kayak zong banget gitu kan? Ini kan nggak berekspresi, nggak ngomong apa-apa. Terus tiba-tiba kayak zong aja gitu pengalaman, entah orang yang ngambil aja atau justru pergi gitu takut. Sejauh ini belum ada sih. Tapi kalau yang takut udah pasti semua takut sih, Mbak. Semua takut ya. Tapi Udah pasti semua penasaran, takut. Mas Ian endingnya ngomong nggak tuh akhirnya sama yang dikasih uang? Wah terputus kayaknya. Nah, Kalau aku biasanya sih ngomong sih. Jadi paling habis itu kan ya maaf ya Pak ya, saya isengin gitu. Terus aku bilang aja ini buat TikTok, nanti habis itu minta izin, kan harus ada izin dulu kan. Habis itu ya udah sih paling ngomong itu aja sih kalau yang buat TikTok. oke, berarti emang caranya lucu-lucu banget ya untuk berbagi. Ada yang borong PKL, ada yang ngebelanjain pakai nama followersnya, ada yang kayak Mas Ian dijailin kan.